Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dapat lebih baik lagi menjalani persekutuan dalam hubungan yang rukun, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dalam realitanya kita sering melihat suami istri saling menusuk, orang tua dan anak menyimpan kepahitan, ya, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam gereja Tuhan, saling mengalami benturan dan konflik. Bagaimana kita dapat memelihara persekutuan yang indah dengan sesama? Saya dapat 3 cara, ya. Cara yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu pertama, ya. Seperti landak, manusia pun punya duri-duri yang tidak nampak pada tubuhnya, tapi pada tabiat dan wataknya. Kita sering cenderung melihat kekurangan pada suami, anak, mertua, menantu, dan orang lain lebih daripada kelebihan mereka. Begitu juga di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan kaum wanita. Seringkali kita melihat kita lebih dari orang lain, ya. Nah, Yesus sendiri berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Itu terdapat di Matius 7 ayat 3. Nah, pada saat kita fokus pada kesalahan orang lain, kita tidak menyadari bahwa kita pun manusia yang jauh dari sempurna. Nah, wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingatkan diri kita bahwa tidak ada suami, anak, mertua, menantu yang sempurna, sama seperti diri kita yang juga jauh dari sempurna. Ya, keadaan ini membawa kita mau membenahi diri kita sendiri dan mendoakan kekurangan orang lain supaya dapat disempurnakan sama seperti Kristus sempurna, ya. Filipi 3 ayat 10 katakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, di mana aku menjadi serupa dengan Dia." Ya, puji nama. Itu pertama, bagaimana supaya kita tuh bisa bersekutu walaupun kita tuh banyak duri-duri, ya. Yaitu menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, tidak panjang-panjang loh ibu-ibu, ya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu bagian kedua. Supaya kita tuh bisa cocok, kita bisa akur satu dengan yang lain, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita manusia penuh dengan kesalahan, ya. Tanpa kita sadari, bercanda pun dapat menyinggung teman kita, iya kan? Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Kekurangan dan duri orang lain mungkin sudah menusuk dan melukai kita. Istri yang disakiti, ya, seperti istri yang disakiti suami, jika berjauhan ada rasa rindu, tapi jika dekat bukan kehangatan atau kemesraan yang diperoleh, tapi sakit hati yang dapat membawa pada kepahitan. Itu manusia, ya, karena manusia penuh dengan kekurangan. Nah, sampai berapa kali aku ampuni? Firman Tuhan katakan, mungkin kata-kata itu kerap kali kita sebutkan atau kita pikirkan di dalam hati kita kalau kita pernah disakiti teman. Petrus mengajukan pertanyaan ini pun kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Matius 18, ya, dikatakan Yesus berkata kepadanya, "Bukan
berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, kalau saya membaca ini dan saya artikan arti bahasa Indonesia, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 itu biasanya 490 ya. Tapi titik, ini 70 kali 7 kali berarti setiap hari kita harus mengampuni. Setiap hari kita harus mengampuni. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Karena kita hidup di dunia dengan bermacam-macam keadaan manusia. Mungkin ya seperti tadi saya katakan, mungkin kita bercanda, tapi candaan kita tuh mungkin menyakiti hati orang lain, sehingga terjadi perselisihan. Ya, nah begitu juga dengan kita. Mungkin teman kita bercanda menyakiti hati kita. Tuhan katakan kita harus mengampuni. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika saja Yesus berkata berapa kali, jika saja Yesus mengingat berapa kali ya sudah mengampuni kita, pasti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperoleh pengampunan. Ya, mari kita mau terus belajar mengampuni, bukan karena kita lebih baik atau lebih suci dari orang lain, tapi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Puji nama Tuhan. Ya, Mika 7 ayat 18 sampai 19 katakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya, pelanggaran dan sisa-sisa milik sendiri, yang tidak bertahan dalam kemurkaan untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih Allah. Ya, biarlah kita kembali menyadari, biarlah kita kembali menyayangi, menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, menyakiti hati orang lain, atau melemparkan segala dosa-dosa kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Firman Tuhan katakan, Ia mengampuni dan tidak mengingat lagi dosa kita. Demikian juga kita selalu siap mencurahkan, demikian juga Ia, Tuhan, selalu siap mencurahkan kuasa kasih-Nya agar kita dimanapun dapat mengampuni, dan masalah apapun yang kita hadapi dapat kita ampuni. Ya, mengampuni orang lain. Kita mengasihi atau mengampuni karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Yesus itu tidak berat. Ya, itu terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang kedua, kita harus mengampuni. Jadi namanya kita manusia, seringkali kita berbuat kesalahan, tapi mungkin kesalahan itu menyakiti hati kita, tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita suka mengampuni. Yang ketiga, kita harus memandang yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini bagian ini nih rasanya sukar loh untuk kita lakukan. Kalau aku ini punya pendidikan tinggi, kalau aku ini punya kekayaan, kalau aku ini cantik, kalau aku ini terkenal, biasanya susah untuk kita ada memandang orang lain tuh lebih utama dari diri kita. Kita ingin lebih, kita ingin dihormati, kita ingin dihargai orang, ya. Tapi ya, firman Tuhan katakan kita harus memandang yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Walaupun orang yang kita lihat itu mungkin derajatnya rendah, pendidikannya kurang, dia juga tidak, dia hidup biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan katakan kita harus memandang yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, kecenderungan manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri atau egois. Itu sifat manusia. Dan menurut orang lain dan menuntut orang lain atau suami, anak, mertua, menantu untuk berubah. Kalau kita menghadapi suami yang kasar, ya firman Tuhan katakan memandang dia lebih utama dari diri kita. Padahal semua tindakan yang dia lakukan itu menyakiti hati kita. Kita mau supaya dia berubah, bukan kita minta diri kita berubah. Pertama-tama kita harus minta diri kita, Tuhan ubahkan aku supaya aku bisa menerima kekurangan dia. Tapi seringkali kita menuntut dianya yang berubah karena kita merasa diri kita hebat, karena kita merasa diri kita lebih baik. Itu kesalahan itu. Itu sering terjadi di dalam rumah tangga, ya. Kalau dia mau berubah, sehingga ada kata-kata yang keluar, kalau dia mau berubah, saya mau menerima dia. Tapi jika sampai kapanpun aku harus sabar dengan perlakuannya yang menyakiti hati kita. Seringkali kata-kata itu keluar kalau kita temui di dalam rumah tangga, kita temui di dalam persekutuan. Ya, pernyataan ini sering kita dengar atau kita ucapkan. Dengan kekuatan sendiri pasti kita tidak mampu, ibu-ibu. Tapi kalau kita melakukannya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan itu segala-galanya, Tuhan yang tahu segala-galanya. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4 katakan, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghimpunan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap dirinya, ya, dengan rendah hati yang seorang menganggap diri orang lain lebih dari dirinya sendiri. Nah, setelah mengampuni dengan tulus hati, orang yang kita ampuni itu mungkin masih belum berubah. Seringkali kita temui hal ini. Aku sudah mengampuni tapi dia kok tidak berubah-berubah. Dia terus menyakiti hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bertemu dengan, ya, puji Tuhan, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Karena hidup kita, hidup yang melekat kepada Tuhan atau kepada Kristus, memampukan kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hanya itu, ibu-ibu. Dan masalah yang kita hadapi, jangan kita rasakan itu memberatkan kehidupan kita, membuat kita marah, tapi kita tetap melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu segala-galanya. Tanpa disadari, kalau kita lakukan dan kita terus mendekat dengan Tuhan, kita doakan dia, tanpa kita sadari, lambat laun kita akan semakin diubahkan menjadi lebih sabar, lebih menerima, lebih kuat di dalam Tuhan. Karena kita rela terus diubahkan seperti dia. Tuhan akan melakukan bagiannya, mengubah pasangan hidup kita, mengubah keluhan anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita melalui kesaksian hidup kita. Betul kan, ibu-ibu? Kalau kita lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian, sekalipun duri-duri masih ada pada kita dan orang lain, kita dapat kita tidak saling menusuk, tapi bersekutu dalam hubungan yang intim dan rukun. Niscaya berkat-berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Ya, puji nama Tuhan. Itulah ibu-ibu, kalau kita sebagai wanita di dalam persekutuan,
Ya, kita ditempatkan di tempat ini, kita belajar supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berubah terdahulu. Kita doakan dia. Kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan ubahkan kita supaya kita dapat menerima dia dengan sadar, menerima apa sifat-sifat dia itu. Oleh sebab itu ibu-ibu, ini satu pelajaran untuk kita sebagai ibu-ibu yang seringkali kita berhadapan dengan di dalam keluarga. Apalagi kalau kita punya mertua tinggal bersama dengan kita. Seringkali hal clash itu selalu terjadi antara mantu dan mertua. Masalah cucu, kalau punya keluarga yang punya peraturan, pamannya, oh anak saya jangan dikasih makan coklat ya. Tapi omanya itu selalu kemana-mana beli coklat buat cucunya. Hal kecil itu bisa terjadi, ya. Dan itu bukan cuma itu saja, mungkin hal-hal lain yang bisa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Tapi ibu-ibu, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kalau kita mau bertumbuh dengan sehat, kalau kita mau belajar seperti firman Tuhan sore ini, komunitas kita akan selalu bertumbuh dengan sehat dan kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Pas kita ada orang, senangnya ketemu dengan ibu ini, ya aku merasa sukacita berbicara deh. Itu kalau kita memang sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tunduk kepada apa yang firman Tuhan mau. Tapi kalau kita merasa aku ini kan orang kaya, aku ini kan sekolah tinggi, aku S3, S5, S7 dan S lilin, ya. Tapi kalau kita tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itu yang kita harus lakukan ibu-ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan yang singkat, saya nggak panjang-panjang, saya nggak bisa berkhotbah seperti pendeta. Tapi apa yang Tuhan kasih yang saya sampaikan ini kepada ibu-ibu. Ayo mari ibu-ibu, supaya kita punya komunitas di dalam persekutuan ini sehat, ya. Kita harus lakukan 3 hal ini. 3 hal ini. Jadi yang pertama mengampuni, yang pertama menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu pertama. Ya, supaya kita disenangi dalam persekutuan ini. Yang kedua, kita harus pandai mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, ibu-ibu, jangan kita merasa dia berbuat salah, aku menjauhi diriku dari dia. Jangan ibu-ibu. Tapi kita lakukan semua ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita dapat menjadi berkat. Dan yang ketiga, kita harus memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tidak panjangkan ibu-ibu. Saya doakan kiranya Roh Kudus akan menjelaskan itu jauh lebih dalam kepada ibu-ibu untuk lebih mengerti, sehingga ibu-ibu boleh tampil menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang selalu menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang nyanyikan pujian yang tak terbatas. Kita kagumi cara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini.